Kemudian di sini akan dijelaskan kapankah sebenarnya waktunya Lailatul Qadar dan juga perbedaan ulama tentang kapan waktu atau turunnya Lailatul Qadar itu sendiri. Di sini akan dijelaskan. Waktuha, waktunya Lailatul Qadar. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa Lailatul Qadri, dan malam Lailatul Qadar afdalu layalis sanah, itu adalah malam paling mulia daripada tahun tersebut. Dalam satu tahun, malam paling mulia itu adalah malam Lailatul Qadar. Khassallahu ta'ala biha hadhil ummah. Allah mengkhususkan Lailatul Qadar itu untuk umat ini. Jadi kalau Lailatul Qadar itu adalah khusus ya untuk umat Nabi Muhammad yang enggak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Tapi kalau puasa ataupun i'tikaf seperti yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelum-sebelumnya, itu i'tikaf dan juga puasa itu memang sudah ada daripada umat terdahulu, bukan cuma ada di umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau Lailatul Qadar itu khususiyah untuk umat Nabi Muhammad yang enggak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Wahia baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan Lailatul Qadar itu akan tetap ada hingga hari kiamat. Wa madhhabu jumhuril ulama, dan pendapatnya jumhurul ulama atau paling sebagian besar ulama, annaha fil ashril awakhir, bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh di 10 hari akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa fi autariha arja, dan di malam-malam ganjilnya itu lebih diharapkan bahwasanya itu Lailatul Qadar, yaitu lebih digadang-gadang sebagai Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjilnya. Wa mailus Syafi'i, dan pendapat yang dicondongi oleh Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i itu lebih condong kepada pendapat ila annaha lailatul hadi wal ishrin, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam 21 daripada Ramadan. Wa qala fi maudhi', dan Imam Syafi'i berkata di satu tempat ila thalathin wa ishrin, bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam 23. Wa qala Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah itu berkata min ashabina, daripada pendapatnya ulama-ulama Asy-Syafi'i, hiya lailatun muntaqilatun fi layalil ashr, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang berpindah-pindah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tantaqilu kulla sanatin ila lailatin jam'an bainal akhbar. Tantaqilu kulla sanatin, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya, ila lailatin, ke satu malam tertentu, jam'an bainal akhbar, yang mana hal seperti itu hasil daripada mengumpulkan daripada khobar-khobar atau penjelasan yang disebutkan di dalam hadis-hadis atau kalam-kalam ulama. Qultu wa hadza manqulun 'anil Muzani aidan. Qultu, kata musannif ini Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad berkata, wa hadza manqulun 'anil Muzani aidan, dan ini juga dinukil daripada Imam Al-Muzani aidan, wa huwa gawi, dan itu merupakan pendapat yang kuat, wa madhhabus Syafi'i, dan juga madhabnya Syafi'i mengatakan bahwasanya annaha talzamu lailatan bi'ainiha, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya tertentu dalam satu malam saja. Maksudnya itu enggak berpindah-pindah, hanya ada satu malam saja gitu. Talzamu lailatan bi'ainiha, jadi tetap semisal malam 21, yaitu malam 21 terus, enggak berpindah-pindah tempat gitu. Berbeda kalau dari pendapat sebelumnya itu yang mengatakan bahwasanya setiap tahun itu berpindah-pindah, kadang 21, bisa saja nanti 23, bisa saja nanti 27. Tapi kalau menurut Imam musannif di sini, dan itu merupakan pendapat kuat, bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di satu malam tertentu, dan itu terus-menerus di malam itu, enggak berpindah-pindah gitu. Wallahu alam, intaha. Walladzi qalahul aktsarun, dan pendapat yang dipilih oleh dan pendapat yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, inna mailas Syafi'i, bahwasanya kecondongan Imam Syafi'i, ila annaha lailatul hadi wal ishrin la ghair, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-21, bukan yang lain. Wa fil qadim, dan di dalam pendapat Imam Syafi'i yang qadim, arjaha lailatu ihda aw thalath aw saba' wa ishrin, yang paling digadang-gadang
bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bahwasanya malam tersebut itu malam Lailatul Qadar adalah malam ke-21 atau 23 atau 27. Itu pendapatnya Imam Syafi'i di Qaul Qadim. Summa baqiyatul autar, kemudian malam-malam ganjil yang lain. Summa Lailatul Ashfa'il Ashr al-Awakhir, kemudian malam-malam genap di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kata aksarun kan aksarul ulama yang mengatakan bahwasanya kalau Imam Syafi'i itu condongnya mengatakan Lailatul Qadar itu di malam ke-21, bukan malam-malam yang lain. 21. Itu menurut Imam Syafi'i, yang dicondongi oleh Imam Syafi'i. Kemudian tapi kalau di Qaul Qadim, di pendapatnya Imam Syafi'i yang Qadim, bahwasanya yang digadang-gadang atau yang paling dekat bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu antara malam 21 atau malam 23 atau malam 27. Yang kedua itu adalah malam-malam ganjil di seluruh Ramadan. Yang penting malam-malam ganjil itu yang digadang-gadang sebagai Lailatul Qadar. Yang ketiga itu adalah malam-malam genap di 10 akhir bulan Ramadan. Itu kalau di Qaul Qadim punyanya Imam Syafi'i. Ada tiga tingkatan tersebut. Wa qala Ibnu Umar, dan Imam Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, wa jama'atun, dan sekelompok daripada sahabat atau ulama, innaha fi jami'i syahr, bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di seluruh bulan. Wa khassaha ba'dul ulama, dan sebagian ulama itu mengkhususkan Lailatul Qadar bi autaril ashri al-awakhir, dengan malam-malam ganjil 10 terakhir, malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa huwa qaulu Malik, dan hal tersebut itu adalah pendapatnya Imam Malik, min ghairi ta'yini lailatin, dengan tanpa menentukan malamnya. Jadi kalau menurut Imam Malik, yang penting intinya Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, tanpa menentukan itu apakah malam 21 atau malam 23 atau malam 27. Yang penting intinya malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa ba'duhum bi asfa'ihi, dan sebagian daripada ulama itu ada yang berkata bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam-malam genapnya, bukan ganjil. Wa qala Ibnu Abbas, dan Imam Ibnu Abbas berkata, wa Ubay, dan juga Ubay radhiyallahu anhum, hiya Lailatul Sab'in wa Ishrin, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Wa huwa qaulu Ahmad, dan itu adalah pendapatnya Imam Ahmad. Wa huwa madhabu aktsari ahli ilm, dan itu adalah mazhabnya paling banyaknya ahli ilm yang meyakini bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Dan di sini ada faedah atau juga salah satu plot twist yang mungkin bisa kita jadikan pertimbangan, bahwasanya disebutkan oleh guru kami bahwa salah satu plot twistnya di dalam surah Al-Qadar itu ada penyebutan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lam, ya, lam, tak marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9 kan? Dan penyebutan lafaz Lailatul Qadar di surah Al-Qadar itu ada 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ada 3 kali penyebutan. Lah 9 kalau dikali 3 itu menjadi 27. Jadi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam 27, salah satu tendensinya itu adalah ini. Bahwasanya itu menyimpan sir, dan juga salah satu plot twist kalau menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Karena Lailatul Qadar itu ada 9 huruf dan ada disebutkan 3 kali di surah Al-Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu ada di malam 27 menurut sebagian ulama seperti itu. Tuh. Wasabab fi ibhamiha, dan penyebab disamarkannya Lailatul Qadar ala nasi kepada manusia, ayyukthira ijtihadahum, supaya mereka itu memperbanyak ijtihad mereka atau usaha mereka dalam ibadah, dalam ibadah, wa ta'ah, dan dalam ketaatan, fi kulli layali, di setiap malam-malamnya, wa yatlubunaha fi jami'iha, dan supaya mereka itu meminta Lailatul Qadar atau mengharapkan Lailatul Qadar di seluruh malam-malam
Ramadan tersebut. Walau annaha kanat muhaddadah, kalau andaikan Lailatul Qadar itu tertentu dalam satu malam tertentu, yaitu muhaddadatul waqt, yaitu ditentukan waktunya, la ahyahan nasu, maka orang-orang itu pasti akan menghidupkan malam tersebut wahdaha saja, yaitu hanya menghidupkan malam yang sudah ditentukan itu saja kalau memang Lailatul Qadar itu ditentukan dalam satu waktu tertentu. Wa taraku ghairoha, dan mereka akan meninggalkan malam-malam yang lainnya, minal layali, dari malam-malam yang lain. Jadi salah satu faedahnya ya supaya mereka itu mengharapkan di setiap malamnya itu Lailatul Qadar. Nggak ada ditentukan kapankah Lailatul Qadar itu secara pasti, supaya mereka itu ya semangatnya itu terus menerus, supaya mengharapkan setiap harinya itu mengharap semoga ini Lailatul Qadar, semoga Lailatul Qadar, atau supaya mereka itu merasa, aduh saya itu kalau nggak ibadah takutnya ketepatan malam ini Lailatul Qadar, nanti akan sia-sia, akan ketinggalan kesempatan, sehingga mereka itu semangat ibadahnya di seluruh malam-malamnya. Kalau Lailatul Qadar itu ditentukan dalam satu malam tertentu, maka nanti kalau orang itu sudah tahu, semisal Lailatul Qadar itu malam 27, ya nanti orang-orang semangatnya di malam 27 aja, sementara di malam-malam yang lain ya udah santai, udah nggak usah terlalu semangat. Lailatul Qadar itu masih 27, yang lebih baik daripada 1000 bulan itu masih 27. Kita itu sekarang santai-santai aja, udah nggak usah terlalu semangat, kan kayak gitu kan, tabiatnya manusia kan seperti itu. Wa min alamatiha, dan daripada tanda-tandanya Lailatul Qadar, annaha lailatu tolqatin, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang tenang, la harrah wala baridah, yang tidak panas dan juga tidak dingin. Tolqa itu yaitu mu'tadil atau yang stabil, nggak panas nggak dingin. Wa tatlu'u syamsu fi sabihatiha, dan matahari terbit fi sabihatiha, di pagi harinya, bayda'a, dalam keadaan putih, laisa fiha katsir syu'a, dengan tanpa banyak cahaya. Faqad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anha, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma, gak fokus ini karena ini tagnya ini pukul 12 malam guys, jadi memang agak ngantuk dan juga agak gak fokus, jadi harap dimaklumi kalau mungkin ada salah-salah kata tanpa disadari ya. Faqad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar, qala, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qatin, yaitu malam yang stabil ya, la harrah wala baridah, yang enggak dingin dan juga enggak panas. Tusbihu syamsu yaumaha, yang mana matahari itu terbit di pagi harinya, hamra'a dhaifah, dalam keadaan merah yang yang agak pudar, dalam artian enggak mencorong sekali, jadi kayak agak yang lebih tenang gitu, lebih kalem mataharinya itu. Rawah Ibnu Khuzaimah wa ghairuh, di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wa ghairuh. Jadi itu adalah beberapa rahasia atau beberapa pendapat ulama tentang kapankah waktu daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Tapi intinya daripada waktu-waktu tersebut tidak ada salah satu waktu pun yang sabit atau yang pasti bahwasanya itu Lailatul Qadar, karena memang Lailatul Qadar itu adalah dirahasiakan oleh Allah, memang sengaja dirahasiakan, sehingga pendapat-pendapat tersebut itu murni perkiraan saja atau ijtihadnya para ulama, bukan sesuatu yang pasti. Jadi seperti itu, karena ya pada akhirnya ya, maksud daripada disamarkannya Lailatul Qadar supaya kita itu semangat setiap hari tanpa harus menunggu satu waktu tertentu, sehingga kita semangatnya itu terus berharap bahwasanya itu Lailatul Qadar, tanpa cuma semangatnya itu cuma 1-2 hari yang di situ itu Lailatul Qadar. Jadi seperti itu.